Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ameliani. Saya di sini mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang probabilitas dalam statistik. Adapun anggota kelompok 5 diantaranya Indria Meilani, Ines Mariam, Hoirul Ropik, dan saya sendiri Maya Ameliani. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian tentang probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Rentangan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Selanjutnya, ada 3 hal penting dalam probabilitas. Yang pertama adalah percobaan, yang kedua adalah hasil, dan yang ketiga yaitu peristiwa. Yang pertama, percobaan atau eksperimen adalah aktivitas yang melahirkan suatu peristiwa. Contohnya, kegiatan melempar uang koin akan melahirkan peristiwa muncul gambar atau angka. Lalu kegiatan jual beli saham akan melahirkan peristiwa membeli atau menjual. Perubahan harga-harga akan melahirkan inflasi dan deflasi. Dan mahasiswa yang giat belajar akan melahirkan prestasi yang memuaskan, sangat memuaskan atau terpuji. Lalu pertandingan sepak bola akan melahirkan peristiwa menang, kalah, atau seri. Kegiatan-kegiatan yang melahirkan peristiwa tersebut dikenal dengan percobaan. Yang kedua adalah hasil atau outcome, yaitu suatu hasil dari percobaan. Dari suatu percobaan akan memberikan hasil. Dari contoh kegiatan di atas dapat diperoleh hasil berikut. Yang ketiga yaitu peristiwa atau event. Adalah kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Peristiwa menunjukkan hasil yang terjadi dari suatu kejadian. Dalam setiap percobaan atau kegiatan hanya ada satu kemungkinan hasil. Pada kegiatan jual beli saham, kalau tidak membeli berarti menjual. Lalu pada perubahan harga terjadi inflasi atau deflasi. Dan pada pertandingan sepak bola juga terjadi satu peristiwa. Apakah klub sepak bola tersebut menang, kalah, atau seri? Tidak mungkin dalam suatu pertandingan sepak bola, misalnya Liverpool versus Arsenal, hasilnya Liverpool menang juga kalah. Peristiwa yang mungkin adalah peristiwa menang, kalah, atau seri. Selanjutnya, di sini ada tabel simulasi hasil dari beberapa kegiatan percobaan. Percobaan kegiatan melempar uang yang akan menghasilkan muncul gambar dan muncul angka. Lalu kegiatan perdagangan saham, maka menghasilkan menjual saham dan membeli saham. Lalu perubahan harga, itu akan menghasilkan inflasi atau harga naik dan deflasi atau harga turun. Mahasiswa belajar akan menghasilkan lulus sangat memuaskan, lulus memuaskan, atau lulus terpuji. Lalu pertandingan sepak bola yang akan menghasilkan menang atau kalah. Selanjutnya, manfaat dari probabilitas dalam penelitian. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan, serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Selain itu, manfaat mengetahui probabilitas adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Adapun contohnya yaitu pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham dan peluang produk yang diluncurkan perusahaan atau sukses
dan tidaknya. Selanjutnya mengenai pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas ini dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk menjadi yang sama. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Yang kedua yaitu pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik. Besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan kegiatan yang dilakukan. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Selanjutnya, perumusan probabilitas. Perumusan konsep dasar probabilitas dilakukan dengan 3 cara, yaitu perumusan klasik, cara frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Bila kejadian-kejadian pada sebuah contoh kita lambangkan dengan huruf besar E, kita dapat merumuskan probabilitas kejadian E, yaitu dengan P dalam kurung E. Perumusan probabilitas perumusan klasik, yaitu bila kejadian E terjadi dalam M, cara dari seluruh N, cara yang mungkin terjadi dan masing-masing N, cara itu mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul. Probabilitas kejadian E yang ditulis P dalam kurung E dirumuskan sebagai berikut, yaitu P dalam kurung E sama dengan M dibagi dengan N. Yang kedua, perumusan probabilitas frekuensi relatif. Perumusan konsep probabilitas dengan cara klasik mempunyai kelemahan karena menuntut syarat semua hasil mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Pengertian ini mengaburkan adanya probabilitas yang sama. Sehubungan dengan itu, dikembangkan konsep probabilitas berdasarkan statistik, yaitu dengan pendekatan empiris. Probabilitas empiris dari suatu kejadian dirumuskan dengan memakai frekuensi relatif dari terjadinya suatu kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau banyaknya sampel N adalah sangat besar. Bila N bertambah besar sampai tak terhingga, maka probabilitas kejadian E sama dengan nilai limit dari frekuensi relatif kejadian E tersebut. Dengan demikian, jika kejadian E berlangsung sebanyak F kali dari keseluruhan pengamatan sebanyak N, di mana N mendekati tak berhingga, probabilitas kejadian E dirumuskan dengan P sama P dalam kurung E sama dengan lim F dibagi N. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif yang digunakan untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada selera dan keyakinan individu seseorang. Misalnya, saya ingin menentukan bahwa besok probabilitas naiknya harga dolar Amerika adalah 0,75 atau 75%. Atas dasar apa saya menentukan probabilitas naiknya harga dolar itu 75%? Pengetahuan ini hanya didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki. Jadi, dengan demikian, probabilitas suatu peristiwa yang ditentukan dengan pendekatan subjektif menyebabkan penentuan probabilitas suatu peristiwa antara orang yang satu dengan yang lain dapat berbeda. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan, penguasaan informasi, naluri, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan peristiwa itu. Selanjutnya, konsep dasar dan hukum probabilitas. Dalam mempelajari hukum dasar probabilitas berturut-turut, akan dibahas hukum penjumlahan dan hukum perkalian.
Hukum penjumlahan yaitu terdiri dari kejadian saling meniadakan atau mutually exclusive. Yang kedua, kejadian bersama atau non-mutually exclusive. Yang ketiga, peristiwa pelengkap atau complementary event. Untuk hukum perkalian, yaitu kejadian bebas atau independen, dan kejadian bersyarat atau tidak bebas, atau bisa disebut juga conditional probability. Selanjutnya, dalam konsep dasar probabilitas kita mengenal diagram pohon atau diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang mempunyai pohon, yang menyerupai pohon, dimulai dari batang kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Kita bisa melihat contoh dari diagram pohon. Diagram pohon ini suatu diagram berbentuk pohon yang mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Selanjutnya, ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang menunjukkan pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Adapun contoh yang bisa kita pelajari bersama-sama pada percobaan melempar 2 buah mata uang logam atau koin homogen yang berisi angka dan gambar sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Yang pertama dengan diagram pohon. Kejadian yang mungkin yaitu muncul sisi angka pada kedua koin, angka-angka, dan muncul sisi angka pada koin 1 dan sisi gambar pada koin 2, angka dan gambar. Lalu menggunakan tabel, ruang sampel sama dengan himpunan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Banyak titik sampel ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari gambar menggunakan diagram dan menggunakan tabel. Selanjutnya konsep dasar probabilitas. Yang pertama yaitu probabilitas atau peluang adalah pernyataan numerik tentang kemungkinan suatu kejadian yang dapat terjadi. Dalam hal ini, peluang dapat dijadikan sebagai suatu ukuran terhadap kepastian dan ketidakpastian. Yang kedua, teori probabilitas yang digunakan dasar pengembangan alat uji statistik adalah mempunyai probabilitas yang sama untuk setiap individu dalam populasi untuk dapat terambil dan sebagai sampel. Selanjutnya, distribusi probabilitas diskrit, yaitu suatu daftar atau distribusi di mana variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Probabilitas diskrit ini memiliki jumlah nilai kemungkinan yang terbatas atau jumlah yang tak terhingga dari nilai-nilai dapat dihitung. Adapun jenis-jenis distribusi peluang diskrit yaitu distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi hipergeometri, distribusi binomial negatif, dan distribusi geometri. Selanjutnya, distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell kurva. Untuk ciri-ciri distribusi normal, yaitu memiliki nilai mean
median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusi sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell kurva. Bisa kita lihat dari gambar kurva yang terlihat seperti lonceng. Selanjutnya, teori pengambilan keputusan. Itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusannya yaitu pertama, posisi kedudukan, kedua, pendapat lain, ketiga, keadaan internal organisasi, keempat, keadaan eksternal organisasi, dan kelima, tersedianya informasi yang diperlukan. Selanjutnya, dalam probabilitas ada yang namanya teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inverse Bayes. Teorema Bayes juga diambil dari nama Reb Thomas Bayes yang menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian A dan B. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kami dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.